Mas Mbak, di sini kan saya kebetulan udah nonton filmnya yang pas di Asta kan. Oh iya. Dan kemarin belum sempat ngobrol sama dua komposernya ini. Ya. Awalnya bisa menarik berdua ini seperti apa sih prosesnya? Kalau dari kalian? Menarik Siapa aja? Iya. Ya, pertama ya, satu keinginan menaikkan inovasi dalam komposisi musik untuk film itu sudah wajib lah dari saya. Kemudian menemukan orang-orang dengan suatu perjalanan masing-masing yang memang sudah memberikan inovasi di berbagai bidangnya masing-masing, tapi juga mewakili dunia apa yang disebut warisan budaya yang mampu untuk tumbuh kontemporer, yaitu Bli Sudirana, juga karena mengajar dan sekolah di luar sehingga mengalami globalisme juga, lalu mengalami dunia sekarang musik elektronik oleh Gaber yang sudah relate dari klub ke klub. Jadi sebetulnya memang mencari orang-orang inovasi yang bisa menjadikan film itu mengalami perjalanan inovatif. Kalau dari Bli atau dan Mas Kasimas sendiri, pas pertama ditawarin untuk mengisi musik di Samsara seperti apa? Tawa sih, nggak percaya. Kalau saya sih nggak percaya. Kalau dia takut. Kalau saya takut. Kenapa? Karena kan nama besar. Oh. Saya juga takut sih. Karena dulu, sebelum Samsara ini kan ada Setan Dewa. Ya. Itu nama dulu saya. Jadi bisa nggak? Kan sekali berjilau yang sudah ini, istilahnya apa yang kita buat itu dibayang-bayangi oleh sebuah hasil itu. Selama prosesnya sendiri seperti apa untuk mengisi musik di Samsara ini? Mungkin karena itu ya, karena satu kita takut dan respect ke Mas Garin dan ke Pak Rahayu juga. Terus kita bangun siasat dulu nih. Kita coba, oke ini kalau ngobrolin hard skill, rentengan portofolio kita nggak bakalan bisa. Jadi akhirnya bikin siasat-siasat yang kayak kalau saya dari elektronik musik gitu, saya tahu sama Bli Sudi itu saya ngobrolin Bli ini range yang nggak bisa dikeluarin sama musik tradisi gitu. Misalnya frekuensi bawah yang bunyi rumble itu nggak ada. Terus gimana bunyi itu bisa muter gitu, itu nggak ada. Oke, kita jembrengin nih yang bisa dilakukan oleh tradisi dan bisa dilakukan sama elektronik gitu. Nah, sudah ketemu, meskipun kita main nada yang sama di elektronik, kalau di tradisi itu beda banget feelingnya. Akhirnya terus kita ketemu ya, kita nge-tuning akhirnya dan balik lagi ke titik awal, bikin musik di Indonesia itu pakai kata-kata laras. Kita ngejar justru di situ gitu. Kalau saya sih karena ini eksperimen memberikan ruang inovasi, jadi saya berusaha untuk mencari atau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di tahun lain. Tetapi karena ini adalah istilahnya iringan film, jadi hal-hal yang sifatnya gila itu harus diukur betul-betul, harus support film, memberikan penghidupan kepada film itu. Tantangannya di sana. Pada saat kita berinovasi, mencari sesuatu yang tidak biasa, tapi harus tetap mensupport penuh apa yang ada di layar. Jadi kegilaan terukurnya apa sebenarnya? Lebih spesifiknya kegilaan terukur tuh kita boleh bebas bereksperimen tapi ada batasannya atau seperti apa? Sebenarnya saya kalau secara filosofi mengartikan kegilaan itu adalah sesuatu yang beyond standar kan. Okay. Ya, kalau yang biasa-biasa kan tidak gila namanya. Kalau misalnya ada yang nembang dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya, itu kan sudah gila-gila. Tapi sebenarnya dia beyond dari standar. Kalau kita cinta kepada wanita itu kan tergila-gila. Jadi cintanya sangat lebih dari yang normal kan gitu. Jadi itu. Jadi membuat Mas Garin ini membuat saya lebih fokus, lebih memikirkan ini 24/7, apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan supaya bisa membuat film ini hidup dan musiknya juga tidak biasa. Untuk orang awam ya, kalau menonton film ini, apa sih unsur-unsur musik yang
kalian masukkan dan mungkin mereka belum mengerti itu apa aja sih? Kalau orang awam, sebenarnya ini sangat awam. Oke. Jadi kita ngobrolin bukan hal-hal yang dimengerti, tapi yang dirasain sih. Oh. Jadinya, saya rasa, terutama kalau misalnya kita ngobrolin musik gamelan gitu, se ekstrim apa sih kita nggak pernah dengerin gamelan, nggak mungkin. Jadi saya rasa kalau kata-katanya dimengerti itu agak sulit sulit. juga ya, sulit Mesti ya. di Emang harus Dirasa. experience. Iya. Karena kalau di musik itu kan hubungannya dengan kognisi Hmm. intelektual. Jadi tergantung tingkat intelektual penontonnya supaya bisa mengerti. Kalau nonton konser di Singapura misalnya kemarin orang itu bahkan tidak lagi mendeskripsikan karena masuk dalam experience ya. Ini gamelan atau elektronik sudah enggak. Itu yang luar biasa di Karya Samsara ketika orang nonton. Sebetulnya dia tidak lagi menganalisa ya. menganalisa sumbernya, Hmm. tapi mengalami experience yang diciptakan dari komposisinya. Itu yang paling penting. Ya, gitu menurut aku. Tapi mau dicatat juga ya, semua eksperimen, semua hal-hal baru ini tetap akarnya apa yang saya pelajari, yaitu tradisi saya. Oh, tetap. Jadi tidak bisa lepas ini musik ini dibuat oleh orang baru gitu yang memiliki tradisi mental baru. Itu yang ada. Istilahnya saya setiap hari makan makanan Bali ya, makan makanan Bali, tubuh saya itu. Jadi sampahnya dibuang, sari-sarinya yang saya keluarkan. Jadi tetap akarnya makanan Bali juga. Bagi tak untuk konsep kan ada yang imersif segala dan sine konsep. Ada perbedaan jauh nggak sih ketika mendengarkan dan menonton film Samsara itu dari format yang sine konsep, yang Dolby imersif seperti itu? Experience yang beda pasti iya. Cuman kalau menurut saya sih keduanya menarik ya, maksudnya experience untuk mendengar film Samsara dalam versi Dolby Atmos tuh ada banyak detail-detail yang kayak pas cine konsep kan memang hal-hal yang delicate mungkin nggak terlalu kedengeran ya karena memang semuanya ramai gitu ya di atas panggung. Cuman pas kita kemarin recording dan mixing tuh kayak ada detail suara vokal yang ternyata sangat menyentuh sekali ya gitu. Mungkin itu yang experience-nya jadinya beda gitu. Tapi kemarin sih setelah riset dengan beberapa teman yang kami ajak nonton Dolby-nya, mereka malah jadi penasaran pengen nonton live-nya gitu. Nah mungkin itu kegilaan yang terukur ya Mas Gary kalau secara produksi. Jadi tetap gimana kita juga mempunyai strategi juga gimana bisa memetakan audiens yang bisa menonton film yang sinemanya, tapi juga kita juga bisa memetakan audiens yang sinema. Dan argumen mungkin sedikit saya menambah, bukan argumen ya, ide tentang Dolby Atmos itu sebenarnya antara keren-kerenan sama emang gimana ngekonversi jarak yang nggak terlalu jauh antara dengerin experience nonton sine konser dan nonton di tanpa sine konser gitu. Karena kan kita sering lost nih ketika denger hal yang live, terutama di musik-musik alat-alat instrumen yang non elektronik ya, yang harus diamplifikasi dan ada kualitas akustik yang emang harus ada di situ. Jadi jarak itu yang kita coba deketin gitu. Karena kalau misalnya dia cuma saya rasa juga ini bukan versi-versi untuk ntar kita bikin stereo aja. Itu udah hilang kualitas luasnya, ruangnya, itunya tuh yang kita coba kejar juga sih. Kalau dalam format yang sine konsepnya itu untuk musisinya itu ada improvisasi atau memang udah bakal selalu Mungkin bisa jawab. ada. Tapi limited improvisation. Jadi memberikan ruang kepada musisi untuk berimprovisasi, tetapi ada aturannya. Jadi musiknya ada yang fully composed, ya, semua sudah fix. Ada yang limited improvisation. Jadi itu bakal didapatkan oleh penonton ketika menonton sine konsepnya. Iya. Nah, Mas Garin, ide cerita dari Bali era 30-an itu didapatnya dari mana, Mas? Ya, saya paling senengnya Bali 30-an. Kalau Anda lihat baik secara bentuk seni kan itu kan era industri dan turisme pertama terbesar antara 25 sampai 35 lah. Era industri dan turisme pertama dari
Chaplin, datang Margaret Mead, datang semua tokoh-tokoh dunia ya datang ke Bali, maka terjadi percampuran berbagai aspek, terus perkawinan di bangsawan Bule sama bangsawan Bali dan sebagainya. Maka ini era yang globalisme terbesar, kalau 1-0 era 1-0 terbesar yang di Bali gitu. Dan idenya memang dari situ, dan waktu itu juga sedang tumbuh apa itu magic realism dalam bentuk seni kan. Maka ada water space misalkan, itu kan magic realism, dan magic realism itu tumbuh dalam sastra, dalam teater, dalam apa yang disebut musik dan sebagainya. Itu menjadi hal yang dunia yang tiap negara beda-beda mengartikan magic realism itu. Nah, ide itu di dasarnya itu ruang di Bali itu sendiri, dan dan karena itu kemudian timbullah ide untuk membuat film di era 30 sebagai inspirasi sebetulnya. Karena sebenarnya membuat karya sekarang itu kan kayak Back to the Future ya. Jadi sebetulnya mengambil lama untuk menghidupkan ke arah yang serba baru, karena kandungan-kandungan futuristiknya sudah banyak banget muncul di tahun 30-an itu. Jadi idenya seperti itu. Risetnya panjang Mas untuk mengambil cerita di era 30-an ini? Ya kalau saya dari tahun berapa? Saya pada waktu dengan WDR Mitra di Jerman 2 bulan tentang water space ya, tentang Bali tahun itu sudah dari tahun 1993. Jadi saya ke Dresden yang belum terpecah di Berlin, saya riset di sana. Saya nemuin lukisan water space yang itu, karosel. Tapi water space belum terkenal waktu itu, dan tidak pernah terkenal di Jerman sebagai water space itu. Ya, jadi saya bilang ada lukisan di situ. Dia malah nanya, ini nanya diapain? Karena nggak dipamerkan. Matanya sekarang mau dijual belikan, kalau itu saya ambil aja. Kan gitu. Jadi era memang tahun 30 ini menurut saya era di Bali sebagai era meeting point ya, meeting point dari berbagai aspeknya. Kalau Chaplin 32, ya kan? Terus Margaret Mead itu merekam dengan hampir ratusan film ya di Bali berbagai kehidupan sehari. Mobil pertama juga datang dengan Chaplin di sana kan gitu kan. Korelasinya kok banyak ya, karena Walter Spies ini orang pertama yang melakukan rekaman gambaran Bali yang Audien Hendrika itu orang rekaman rekor dari Jerman, dan kemudian melahirkan kecak dan sebagainya gitu. Jadi memang terjadi suatu ruang-ruang inovasi besar karena meeting point globalisme kan gitu. Nah ini kemudian kita olah kembali ke dalam dunia meeting point 4.0. Kan meeting point 1.0. Sekarang meeting point 4.0, ada digital elektronik. Gamelan telah tumbuh di dalam perjalanannya sendiri kan gitu. Kira-kira gitu. Kenapa akhirnya memutuskan konsepnya bisu dan hitam putih seperti apa? Saya paling senang film bisu karena itu era emas film nih. Dan dia bahasa film bisu itu bahasa paling universal, tidak perlu ada subtitle dan sebagainya. Dan itu bahasa tari, bahasa seluruh seni yang paling universal. Bahasa tari bertumbuh pada tubuh, bahasa teater bertumbuh pada tubuh. Bahkan lukisan itu ya tubuh, sebetulnya tidak ada kata-kata kalau melukis manusia kan atau alam itu kan semuanya sebagai bahasa bisu. Jadi seluruh kesenian sebetulnya bentuk dasarnya adalah silent itu sendiri, dan silent itu kan sebenarnya penuh suara kalau diterjemahkan dalam lebih filosofis. Jadi memilih bisu itu tantangannya kayaknya kayak gampang, tapi tantangannya besar sekali. Karena pemusik kan kayak menghidupkan dialog lewat, menghidupkan storytelling lewat musiknya, kan menghidupkan atmosfer dramaturgi lewat musiknya kan gitu. Jadi film bisu itu harus mudah diikuti. Kayak Chaplin itu sangat mudah diikuti. Nah, kalau Anda lihat film ini nanti pasti mudah diikuti kan. Tapi memberi ruang penjelajahan berbagai jenis unsur seni yang terbanyak di Indonesia. Bagi kita kompleksitas produksinya kan ini banyak banget, ada tari, musik segala macam. Ketika akhirnya mengambil proyek ini, apa yang ada di pikiran kita? Kita tertarik. Sebenarnya prosesnya cepat banget ya Mas. Oh iya. Kita development tuh lumayan cepat. Kita syuting hanya 11 hari. Terus latihan mulai develop tari itu sekitar 3 bulan. Dan itu pun dengan musik yang Beli Sudi juga udah mulai kerjakan ya. Tapi mungkin salah satu proses yang lumayan menariknya nih karena
di awal tuh di Sudi sama Maska sudah ngasih sampel musik yang akan dipakai buat diterjemahkan dalam bentuk koreografi. Akhirnya kita bikin koreografinya, lalu kita syuting. Tapi setelah kita syuting, pas diedit, semua musiknya nggak bisa dipakai karena pace-nya beda semua. Jadi akhirnya balik lagi ke musik untuk dibongkar lagi. Dan ini ada hal-hal yang kami juga pelajari ketika kami mengeksplorasi gamelan sebagai salah satu elemen scoring adalah banyak akhirnya editing kita baru kelar pas komposisi musik yang beli studio udah kelar ya mas, karena nggak bisa tuh kita bikin adegan cuma 10 seconds gitu. Misalnya ada yang kayak mesti nunggu ketukan gamelannya dulu kayak wah nggak bisa nih ininya harus negosiasi. Ya harus negosiasi. Temponya terpotong atau apa gitu ya. Jadi akhirnya pas kita latihan pun kami juga membuka ruang untuk ngedit, tambahin dikit 2 seconds, kurangin dikit 5 seconds gitu. Dan itu proses kreatif dari filmmaking yang beda lagi sih dari proses kreatif Samsara ini. Berarti urutannya pembuatan Samsara itu musik dulu? Musik, tari kita shoot dan adegan-adegan lain kita edit, balik lagi ke musik karena musiknya yang tadi saya dan musiknya dengan algoritma film. Akhirnya musik kan, adjust ke bahasa film. Bahasanya bahasa film kan. Nanti kalau tiba-tiba ada ide dari dikit kan, ubah lagi. Atau komposisinya mau ditambah, edit lagi dong. Iya. Kan biasanya nggak bisa tuh. Biasanya kita kalau bikin film udah proses picture log tuh udah nggak mungkin tuh kayak komposer bilang edit lagi dong dikit adegan lo tuh nggak mungkin. Misalnya ya, kalau musik siklus putaran musiknya itu 7 detik 1 putaran. Kalau misalnya durasi dari filmnya 20 detik, jadi itu kan musiknya diulang 2 kali kurang. Kurang 1. Kalau diulang 3 kali lebih. Nah, itu negosiasinya di sana. Terus juga kita nambah banget kalau di sini ada 4 vokalis ya, juga terlibat. Jadi mereka juga menghidupkan, menariknya juga. Jadi pas kita kompos itu ada juga nge-brief buat vokalis nih. Itu juga tantangan juga karena kamu harus menghidupi karakter tanpa mendamping. Wah. Jadi Dan tanpa lagu ya. tanpa lagu. dialog. Jadi kayak misalnya ada elemen-elemen kita juga punya ruang untuk elemen-elemen yang emang ketika si karakter merasakan A, ekspresi A atau B gitu, dan si vokalisnya ini yang kita tugaskan untuk mewakili, itu mencoba mentranslasikan gitu. Dan itu juga menarik juga ya di ranah musik, bikin brief yang aneh sih sebenarnya. Dan ini juga sih maksudnya vokal itu jadi elemen sound design sebenarnya karena ini film bisu kan sebenarnya kami juga tidak melakukan kayak recording foley kayak ya film normal biasanya gitu. Jadi semua efek itu sebenarnya hadirnya dari vokal ya. Semua efek-efek yang muncul gitu kayak suara makhluk yang ada di gunung kayak ada suara. Sinta sedih tapi nggak sedih banget. Nanti scene berikutnya sedihnya bingung nyanyi sedih tapi nggak boleh sedih banget. Tapi nanti film bisu itu kan gambar dan musik. Musik mewakili banyak banget tadi, misalnya efek, misalkan mewakili dialog, mewakili storytelling, mewakili perasaan-perasaan drama. Kan 2 sisi itu yang bertemu. Dua-duanya adalah seni yang tertinggi di dunia. Film bisu dan musik itu sendiri. Musik juga memberikan aksen foley kan. juga pengadegan juga ada beberapa yang kita kayak misalnya pas bunyi ini keluar ini kayak gunungan gitu kan. Oh ini partnya masuk ke ranah mistis. Ntar pas ini itunya keluar pindah lagi gitu. Kayak wayang ya? Ya. Wayang betul. Tantangannya adalah yang saya bilang dari putaran siklus itu loh. Kalau misalnya siklusnya 2 kali sudah pas, tapi karena ini dimainkan oleh manusia, temponya tidak bisa ada. Nggak kayak robot. Kayak robot, nah itu masalahnya. Gimana? Dan kita memakai gamelan spesifik Semaradana Ya. dari Bali. Jadi di semestanya gamelan juga nggak bisa. Gamelan ke Jogja pakai gamelan juga nggak bisa. Nanti itu juga tantangan tersendiri. Karena feelingnya juga berubah ketika sine konser di tempat lain
dan gambaran yang tersedia di sana apa, Hmm. itu juga akan menambah warna yang lain sih. Berarti emang harus plak ketiplak itu ya? Enggak, Oh enggak juga? di Singapura kita pakai apa beli? Sembarangan. Tapi sembarangan di Singapura kan. Oh. Suaranya pasti beda-beda kan? Kalau Ya? bahan kan tergantung bahan juga. Iya iya iya. Memang tidak ada standar tuning di gamelan sih. Jadi setiap gamelan memiliki karakter masing-masing. Nah Mas Garin, selama proses syuting kan kalau yang saya dengar kan Mas Garin sering improvisasi dan segala macam. Untuk di film Samsara sama juga Mas. Sama Kayak aja, ada ide-ide. belajar dari Bali lah, kan ada Cokot kan. Seniman avant-garde Bali di era-era itu loh ya, 20-30 ya, era-era itu kan dia kan cuma menemukan kayu di sungai. Kalau pematokan ada yang desain tuh, lalu punya kayu gede, bikin gajah jadi gajah, mau bikin apa aja. Kalau Cokot kan enggak, ambil kayu, lihat tekstur, oh ini mau kayak ikan nih, dia ikutin teksturnya gitu. Nah saya bekerja seperti itu sebetulnya, mengikuti seluruh potensi yang ada gitu. Jadi kalau arsitektur bertumbuh gitu. Jadi kalau dibuatnya ke sini ya saya ikuti itu. Maka cara bekerja itu juga hampir di masyarakat tradisi semua ada. Ya kan, mau berkoprak, mau apa kan gitu. Itu dengan kepercayaan pada apa yang rutin pemain pemusik ini yang memang potensi dan membawa ide itu ke tempat yang terbaiknya. Dan banyak sutradara Asia yang sebetulnya seperti itu, hanya di sekolah aja yang mengajarkan harus scripted gitu. Malah kayak Usia Sheng dari Taiwan lah, kayak dari bapak film di Taiwan itu produsernya malah ngaku kok. Saya tuh kalau sama Usia Sheng itu jadikan skenario surat produsernya tahu jumlah pemain berapa, lokasinya berapa, biayanya kira-kira ya. Film Iran banyak yang begitu. Jadi tidak scripted adalah salah satu hal yang penting, tapi ada jalan yang lebih pada tradisi lisan. Jadi apa yang disebut improvisasi adalah sebuah tradisi lisan. Bagaimana sutradara itu memberi ruang-ruang pertumbuhan dan mengarahkan menuju tujuan film, bukan tujuan dari sutradaranya. Mengabdi pada tujuan filmnya. Dan orang diarahkan bukan untuk menjadi semacam stroke untuk menjalankan itu, tapi memperluas terus tujuan itu gitu, menjadi tujuan yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Jadi ada sering tanda kutip ini ya, improvisasi itu ya, itu adalah sebuah perluasan pendalaman dari ruang-ruang diskusi. Jadi kalau dua pemusik diskusi pasti akan timbul suatu ruang-ruang pendalaman dan perluasan. Nah, ketika kita melakukan apa yang disebut hal yang baru itu sebetulnya adalah tadi memperdalam, menemukan potensi yang misalnya Siko lah penari gitu. Saya nggak pernah ketemu Siko, cuma saya nyatetin kan, oh dia apa. Ya coba ya gitu. Jadi karena dia coba langsung tahu kekuatan bahasa tubuhnya. Nah bahasa tubuh ini saya punya pintu masuk untuk masuk ke dunia monyet. Saya tanpa Siko akan kerepotan. Karena kalau penari lain itu penari yang rata-rata punya stereotip standarisasi, nari Hanuman, nari ini. Tapi tubuh Siko itu tubuh yang bebas. Maka dia menjadi sebagai pelatih yang bagus karena tubuhnya bebas. Nah ini kan bukan improvisasi, tapi tadi kayak Cokot tadi. Saya menemukan potensi kayu istilahnya yang menuju pada imit-imit tubuh dan dunia mistik monyet yang luar biasa. Ya biarkan dia bekerja, memberikan kehidupan, memberi contoh kemana-mana. Gitu. Kira-kira kalau penari misalnya penari topeng gitu, waktu awalnya nggak saya pakai karena begitu nggak pakai topeng biasa aja, memang ganteng tapi stereotip gitu. Tapi ini keluarga topeng, pakai topeng, maestro bapaknya maestro. Begitu pakai topeng matanya luar biasa. Tubuhnya dia tubuh untuk bahasa bisu topeng. Nah begitu aku lihat pakai topeng, dia pakai topeng. Nah ini contoh, setiap bakat itu punya potensinya sendiri. Dan kita memberikan ruang-ruang pertumbuhan bagi potensi yang terbaik. Nah itu yang disebut improvisasi. Kalau kalian bertiga mengadaptasi bekerja dengan Mas Garin yang